Shalom teman-teman Dem News yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Dem News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan melihat di mana Cuma berkuar-kuar. Dia mengatakan bahwa tunjukkan kalau Jumat Agung tertulis dalam Alkitab, dan juga apakah ada dalam Alkitab kelahiran Yesus di tanggal 25. Nah, kemudian Ibu Rita menjelaskan, memaparkan tentang sejarah mulai dari kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 sampai pada kematian dan kebangkitannya. Ya, bagaimana video selengkapnya? Saya berharap teman-teman bisa menonton sehingga teman-teman bisa mendapatkan poin, mendapatkan wawasan dari penjelasan Ibu Rita Wahyu. Ya, selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Bukan kata Alkitab di dalam original teks kitab saudara. Tak ada. Berarti ucapan, tuduhan, sanggahan yang mengatakan bahwa orang-orang yang memperingati tanggal 25 Desember itu sebagai hari Maulid adalah orang yang menentang simbol kekristenan. Dengan demikian saya ingin bertanya, apakah ada kemudian simbol di dalam agama Anda sebagai liturgi yang harus Anda pertahankan dari asalnya? Bahwa kitab Anda harus Anda sebut dengan sebutan Alkitab, Tuhan Anda sebut dengan sebutan Allah. Terus kemudian perayaan-perayaan di antaranya Jumat Agung itu ada dalam kitab saudara. Atau benar ini adalah sebuah penentangan terhadap simbol Islam? Jawab, supaya kami juga bisa mendengarkan apa dasar kalian menggunakan istilah-istilah Islam ketika kami dituduh bahwa umat Islam dalam hal ini adalah kalian tuduh sebagai polemikus yang telah melakukan sebuah narasi keadaan di mana membentuk sebuah keadaan kami memperingati di mana peringatan yang kami lakukan itu tidak ada pengakuan secara normatif, tidak ada pengakuan dari organisasi-organisasi besar, garis utama seperti MUI, seperti NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Kami pun ingin bertanya, apakah ada pengakuan dari Judaism bahwa Hip lahir pada tanggal 25 Desember? Atau sekedar kemudian kami bertanya, apakah betul Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember? Tunjukkan secara normatif yang berdasar terhadap original teks kitab saudara. Tidak akan pernah bisa ditemukan. Jadi jangan kemudian Anda mengatakan ini upaya untuk melakukan sebuah tindakan intoleran. Ini adalah upaya untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya rasis terhadap agama lain. No! Setiap kita punya hak untuk menggunakan hari manapun. Kalau Anda mengatakan, tapi jaga perasaan kami dong, cari hari yang lain dong, sama. Cari istilah lain dong, jangan menggunakan kata Allah. Cari istilah lain dong, jangan menggunakan kata Alkitab. Cari hari lain dong, jangan Jumat Agung, hari Kamis Agung, Sabtu Agung, apa harus Jumat. Sama kan? Jadi telat ketika Anda kemudian mengatakan bahwa kami berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap simbol agama saudara. Keliru itu. Itu sangat keliru. Dalam pandangan etis beragama, selama itu tidak melanggar agama yang dianut oleh pelakunya, maka itu sah saja. Negara menjamin setiap pemeluknya untuk melaksanakan keyakinannya masing-masing. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi jangan terlalu besar-besarkan, wah ini ada tindakan. Saudara, bangun dan lihat tatap kembali pada diri Anda sendiri. Sudah berapa jauh Anda nyebrang kemudian melintasi kebenaran Islam dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Tanpa Anda sadari itu sudah menyakiti hati kami. Itu yang perlu dipahami. Sekali lagi saya katakan, perayaan tanggal 25 Desember, kalaupun esok hari harus berubah tanggalnya, bukan oleh karena kami kemudian melakukan kesalahan. Bukan. Tapi karena ada satu hal yang mungkin kami merupakan kesepakatan kami bersama. Ingat itu. Istilah Jumat Agung, ada hal apa Anda menggunakan istilah itu? Di dalam Bible Anda tidak ada istilah itu. Apakah boleh kami mengatakan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam yang semuanya beribadah pada hari Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, sehingga kalian latah juga menggunakan istilah Jumat itu. Sedangkan dalam kitab kalian itu tak ada kemudian istilah Jumat itu nggak ada. Bahkan sekedar istilah Allah pun tak ada. Istilah Alkitab pun tak ada. Istilah Roh Kudus pun tak ada.
Kata Injil pun tak ada dalam kitab saudara dalam bentuk original teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tungkian, Rahayu. Shalom AFM, Beshem Hanasya. Penetapan 25 Desember sebagai Hari Maaf Sedunia bukan berasal dari lembaga internasional, bukan pula otoritas dari keagamaan dunia, bukan pula deklarasi resmi antar iman. Hari Maaf Sedunia lebih tepat dipahami sebagai konstruksi sosial naratif yang berkembang di ruang publik antar polemikus yang memperbincangkan perbedaan agama di medsos saja, khususnya di Indonesia. 25 Desember secara luas dikenal sebagai Hari Raya Natal dalam keimanan Kristen. Di beberapa komunitas polemikus Muslim, tanggal ini dipersepsikan sebagai simbol dominasi budaya Kristen atau momentum perayaan agama lain yang sangat publik. Dari sini muncul narasi tandingan, counter naratif, bahwa tanggal itu dibalikkan maknanya menjadi hari seseorang Kristen berpindah agama menjadi Muslim. Sesungguhnya, keislaman seseorang tidak ditentukan oleh tanggal, tetapi oleh syahadat dan niatnya. Karena itu, penetapan tanggal 25 Desember tidak memiliki otoritas normatif. Dengan kata lain, ini adalah penetapan reaktif, bukan afirmatif. Karena memang tidak ada dasar dalam tradisi Islam klasik yang mengenal konsep hari mu'alaf, apalagi tanggal tertentu dengan menggunakan kalender Masehi. Pertanyaannya, mengapa kalangan polemikus Muslim menggunakan kalender Masehi untuk menentukan hari besar, hari mu'alaf sedunia kok menggunakan kalender Masehi? Bukankah setiap hari besar Muslim menggunakan kalender Hijriah? Secara historis, kalender Hijriah ini ditetapkan secara resmi pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad pada sekitar tahun 622 Masehi sebagai titik awal penanggalan. Dan yang paling penting bahwa jumlah hari dalam setahun kalender Komariah Hijriah memiliki 354 hari dalam satu tahun biasa dan 355 hari pada tahun Kabisat Hijriah. Kalender Komariah adalah sistem penanggalan yang berbasis peredaran bulan atau lunar, khususnya siklus sinodik bulan dari hilal ke hilal. Satu bulan berlangsung antara 29 hari hingga 30 hari. Sehingga total setahun, kalender Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding kalender Syariah yang dipakai oleh kalender Masehi yang berjumlah 365 hari. Karena panjang tahun Hijriah yang lebih pendek, ini menjadikan alasan utama kenapa Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, jatuh pada tanggal dan bulan yang berbeda-beda dalam kalender Masehi di setiap tahunnya. Bahwa Idul Fitri bisa jatuh pada bulan Juni musim panas, juga bisa jatuh pada bulan Desember musim dingin. Bahkan bisa barengan dengan masa-masa Natal. Misalnya, tahun 2025 ini, Idul Fitri jatuh pada tanggal 31 Maret tahun 2025 sebagai hari Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Dan sebelumnya, Idul Fitri pernah jatuh di dekat masa-masa Natal, yaitu tahun 2000. Idul Fitri jatuh pada tanggal 27 Desember dan itu bertepatan dengan 1 Syawal 1421 Hijriah. Kemudian tahun 2001, Idul Fitri jatuh pada tanggal 16 Desember. Tahun 2002, Idul Fitri jatuh pada tanggal 5 Desember. Dan nanti di tahun 2033, Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 23 Desember tahun 2033. Sangat dekat dengan hari raya Natal. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tahun Komariah yang berbasis rotasi bulan yang murni ini lebih pendek sekitar 11 hari. Maka Idul Fitri terus akan bergeser lebih awal di setiap tahun Masehinya, sehingga nampak berpindah-pindah bulan dalam kalender Masehi. Dan kita tahu sekarang bahwa penetapan 25 Desember oleh kaum polemikus sebagai Hari Mu'alaf Sedunia tidak berbasis kalender Komariah atau kalender Hijriah maupun kalender liturgis Islam apapun. Kala itu sepenuhnya berbasis kalender Masehi, yaitu Gregorian. Penetapan Hari Mu'alaf Sedunia tanggal 25 Desember tidak memiliki otoritas normatif. Tidak ada pengakuan institusional, tidak ada pengakuan resmi dari organisasi Islam arus utama, misalnya MUI, NU, Muhammadiyah, atau OKI, Organisasi Kerjasama Islam atau Organization of Islamic Cooperation, OIC, ataupun yang lain. Ini juga tidak tercatat dalam sejarah Islam klasik maupun modern sebagai hari peringatan keagamaan. Dengan demikian, statusnya bukan hari besar Islam, bukan hari peringatan keagamaan. Dalam kajian sosiologi agama, fenomena ini dapat dibaca sebagai politik identitas religius, di mana satu simbol agama ditantang dengan simbol lain. Tampaknya ini suatu upaya untuk menunjukkan superioritas kebenaran iman atau kemenangan simbolik. Dalam beberapa kasus, ia berfungsi sebagai alat mobilisasi emosi keagamaan, bukan sebagai pendidikan iman yang mendalam. Akibatnya, mu'alaf direduksi sebagai subjek spiritual menjadi objek simbolik. Dalam pandangan etis dan antar iman, dan dari perspektif etika lintas iman, konversi iman seharusnya lahir dari kesadaran, pencarian makna, kebebasan hati nurani, dan bukan menjadikannya sebagai simbol tandingan pada hari raya agama lain. Karena hari ini berpotensi melukai relasi antar umat, juga memiliki potensi yang mengaburkan makna spiritual sejati dari iman itu sendiri. Dalam bahasa teologi dialogis, iman tidak tumbuh dari reaksi,
tetapi dari perjumpaan. Tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia tidak memiliki dasar teologis, tidak memiliki dasar historis, juga tidak memiliki dasar yuridis baik nasional maupun internasional. Penetapannya hanyalah konstruksi sosial reaktif lahir dari dinamika identitas dan persepsi simbol agama lain, bukan dari tradisi iman yang mapan. Menggunakan kalender Masehi untuk Hari Mu'alaf Sedunia, ini tidak akan cocok. Sebab kalender Masehi berasal dari gereja yang kemudian menjadi kalender sipil universal. Kalender Masehi atau kalender Gregorian bermula dari penetapan Anno Domini, singkatannya AD. Makna tahun Anno Domini sangat indah sekali, artinya tahunnya Tuhanku. Demikian pula tahun Masehi juga bermakna sangat indah, sebab Masehi ini merujuk kepada Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, Yesus Sang Al-Masih, Masehi. Kalender ini bermula pada abad ke-6 Masehi, yaitu tahun 525, oleh Dionysius Exiguus, seorang rahib Kristen yang menghitung tahun kelahiran Tuhan Yesus, Anno Domini Nostri Jesu Christi. Inilah momen ketika kalender diberi kerangka kristologis, yang juga menetapkan hari Minggu sebagai hari libur di setiap pekannya, sebagai suatu peringatan bahwa Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu dan kuburnya kosong. Itulah sebabnya umat Kristen bisa beribadah di hari apa saja, mulai dari hari Senin hingga Sabtu, yaitu hari Sabat, selalu ada misa. Tetapi khusus di hari Minggu namanya ibadah raya. Karena di hari itulah umat Kristen merayakan Allah yang inkarnasi, yang telah melakukan misi penyelamatan, supaya manusia dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal di langit baru dan bumi yang baru. Yesus Kristus setelah mati di kayu salib, ia tidak selamanya di kuburan. Dia bangkit, dia naik ke surga, kembali ke tahtanya yang kudus. Tahun 1582, Paus Gregorius yang ke-13 melakukan reformasi kalender, dan kemudian kalender itu dinamakan kalender Gregorian. Penetapan ini bertujuan mengoreksi kesalahan astronomi kalender Julian agar perayaan Paskah kembali selaras dengan equinox musim semi. Karena memang hari raya Paskah selalu jatuh tepat di musim semi. Maka sejak tahun 1582, kalendernya disebut kalender Gregorian, yang kemudian dipakai secara internasional sampai hari ini. Tidak peduli agama apapun, yang ateis sekalipun, semua orang menggunakan kalender gereja ini. KTP Anda, paspor Anda, surat nikah Anda, ijazah Anda, rekening Anda, kegiatan sehari-hari Anda. Siapapun di dunia ini tanpa kecuali menggunakan kalender yang berasal dari gereja, yaitu kalender Masehi, Anno Domini, atau yang disebut dengan kalender Gregorian. Maka secara historis dan institusional, kalender Masehi yaitu Anno Domini, tahun Tuhanku, memang dikodifikasi sejak awalnya oleh Gereja Katolik Roma. Kegiatan kemanusiaan dari orang-orang yang mencintai kedamaian di dunia ini juga dalam maksud yang jernih, penuh kasih terhadap sesama umat manusia, tujuan yang murni, meningkatkan dialog, saling pengertian, dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, menguatkan nilai toleransi perdamaian dan harmoni sosial dalam masyarakat yang majemuk. Dan bukannya membuat anekdot 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Saya ucapkan selamat Natal 25 Desember, saudara-saudaraku. Jangan pusingkan anekdot kaum polemikus mengenai Hari Mu'alaf Sedunia, karena hal itu cuman komedi. Bershem Ha'af, Ve'oden, Ve'ruach HaKodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waitatungken, Rahayu. Shalom. Ya, oke. Baik teman-teman. Demikian video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Ibu Rita menjelaskan, menerangkan secara detail tentang sejarah kalender. Nah, kalender yang kita gunakan sampai sekarang, baik itu orang Kristen, orang Islam, dan kita semua. Dan sejarah itu ya menentukan bahwa itu adalah kalender orang Kristen, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rita. Dan tentunya kita harus memahami sejarah ini. Jangan bermodalkan kuar-kuar saja, tanpa memahami sejarah yang sesungguhnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Juma tadi. Hanya bermodalkan kuar-kuar, tanpa memahami sejarah yang sesungguhnya. Ya, semoga melalui penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Rita ini, memberikan kita wawasan, menambah wawasan, dan memberikan kita pencerahan, terutama sekelompok orang yang berkuar-kuar tentang Hari Mu'alaf Sedunia. Ya, semoga mereka ini bisa menonton video yang Ibu Rita sampaikan ini, supaya mereka
bisa mengerti sejarah yang sesungguhnya. Jangan hanya berteriak saja, Hari Mualaf tanggal 25, tanpa mengetahui tentang sejarah. Ya, semoga teman-teman bisa diberkati ya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Saya berharap teman-teman bisa menonton agar melalui video ini bisa memberikan kita motivasi, semangat. Dan kita boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Bagi sekitar kita boleh menjadi terang dunia, menjadi garam. Dan semuanya itu untuk mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.